Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang bab 7, yaitu The Absorption of Solids. Sebelumnya, perkenalkanlah anggota dari kami. Yang pertama, saya Ahmad Rizky, NIM 134190163, Selma Hayuwandira, NIM 134190166, Septia Alia Wardani, NIM 134190167, Anissa Rena Fitriani, NIM 134190169, dan Dita Anggraini Puspitasari, NIM 134190170. Yang pertama yaitu penyerapan zat terlarut. Penyerapan nutrisi mineral sama pentingnya untuk keberhasilan pertumbuhan tanaman, seperti halnya penyerapan air. Unsur hara atau mineral bermanfaat bagi tanaman apabila tersedia di zona penyerapan tanaman, sekitar akar dan daun, serta dalam bentuk yang dapat diserap. Tahap penyerapan unsur hara oleh akar dibagi menjadi 4. Yang pertama, pergerakan unsur hara atau ion dari tanah ke permukaan akar, akumulasi ion dalam sel akar, pergerakan radial ion dari permukaan akar ke xilem, dan translokasi ion dari akar menuju tunas. Kemudian akumulasi garam dalam sel. Akumulasi ion oleh sel-sel individu merupakan proses yang sangat selektif. Beberapa ion seperti potasium terakumulasi secara energik, sementara ion lain seperti natrium sering dikeluarkan atau bahkan mungkin dihilangkan dengan beberapa jenis proses sekresi. Secara umum, ada dua jenis proses yang terlibat dalam akumulasi garam, yaitu pertukaran absorpsi non-metabolik dan penyerapan metabolik atau aktif. Penyerapan metabolik atau aktif, yaitu keseimbangan berjalan secara perlahan, tergantung pada metabolisme, banyak dipengaruhi suhu, aerasi, dan inhibitor respirasi, relatif irreversibel atau tidak dapat balik, sangat selektif atau melibatkan kedua anion dan kation. Faktor yang mempengaruhi akumulasi yang pertama yaitu jumlah aerasi karbohidrat dalam akar, yang kedua konsentrasi ion dalam sel dan substrat, yang ketiga pH, yang keempat cahaya, yang kelima suhu, dan yang terakhir jenis tanaman. Penyerapan garam melalui akar tanaman terdapat menjadi dua, yaitu yang pertama akumulasi ion pada sel akar, dan yang kedua gerakan radial ion di dalam sel-sel hidup ke xilem. Gerakan ion dari tanah ke akar. Konsentrasi ion bebas dalam larutan tanah umumnya rendah, dan banyak kation terserap pada partikel tanah liat yang bermuatan negatif dan bahan organik di dalam tanah. Anion hara seperti nitrat dan sulfat sebagian besar terdapat dalam larutan tanah dan relatif bergerak, kecuali fosfat yang terikat kuat pada matrik tanah. Ion bergerak seperti nitrat dan kalium dapat digunakan dari seluruh zona akar, tetapi ion yang tidak bergerak seperti fosfat hanya tersedia di sekitar akar. Air memasuki akar lebih cepat daripada ion, sehingga mengakibatkan akumulasi ion di sekitar akar. Akumulasi ini seharusnya menghasilkan situasi yang menguntungkan bagi pergerakan ion ke dalam akar melalui difusi dan transfer aktif. Selanjutnya yakni gerakan radial garam menuju stele. Ada 3 jalur yang mungkin untuk gerakan ion dari permukaan akar ke xilem. Yang pertama yakni gerakan dari vakuola ke vakuola. Yang kedua gerakan melalui simplas melewati vakuola. Dan yang ketiga gerakan melalui ruang bebas dari dinding atau kombinasi dari jalur ini. Selanjutnya yakni faktor yang mempengaruhi penyerapan garam. Ada 2 faktor yang mempengaruhi penyerapan garam, yakni faktor internal serta faktor lingkungan. Pada faktor internal terdapat jenis spesies, kondisi jaringan, tingkat respirasi, kandungan gula dan garam. Pada faktor lingkungan ada aerasi, suhu, komposisi, konsentrasi, pH dari medium akar. Selanjutnya yakni gerakan ion dari akar ke pucuk. Hal ini umumnya diasumsikan bahwa begitu ion atau zat terlarut lainnya mencapai xilem, mereka bergerak ke atas dalam aliran getah.
Ion bergerak ke atas terutama oleh aliran massa di silem. Kecepatan transportasi ke tunas bisa mencapai 60 meter per jam. Laju yang lebih tinggi terjadi pada pepohonan yang bertransmisi cepat. Meskipun beberapa ion cenderung terbawa langsung ke daun dan ujung batang muda, sejumlah besar garam bergerak ke lateral ke jaringan yang berdekatan, terutama ke kambium dan floem. Kadang begitu banyak garam yang dihilangkan dari silem sehingga konsentrasinya menurun secara signifikan pada saat mencapai daun. Komposisi getah silem dipengaruhi oleh penghilangan ion secara diferensial oleh daun di sepanjang batang dan oleh retranslokasi keluar daun. Posisi dan konsentrasi getah silem bervariasi menurut spesies, musim, dan bahkan waktu. Terjadinya senyawa nitrogen organik, fosfor, dan sulfur dalam getah silem berarti bahwa ion terlibat dalam reaksi yang dikatalisasi secara enzimatis saat melintasi akar. Pergerakan ion tertentu dari akar ke pucuk juga diperumit oleh kecenderungannya untuk mengendap di silem. Penyerapan senyawa organik. Beberapa penyerapan senyawa organik terjadi melalui akar. Misalnya, akar dalam kultur menyerap gula dari substratnya. Penyerapan zat pengatur tumbuh, antibiotik, insektisida sistemik, herbisida, dan zat lainnya. Dalam kebanyakan kasus, deteksi senyawa dalam tunas dengan adanya radioaktivitas diambil sebagai bukti absorpsi dan translokasi. Akan tetapi telah dibuktikan bahwa beberapa senyawa seperti sulfanilamid dan aminotriazol mengalami perubahan di dalam akar sebelum berpindah ke pucuk. Sukrosa diubah menjadi monosakarida sebelum diserap oleh akar, dan enzim ekstraseluler yang mungkin berperan dalam penyerapan molekul organik lainnya. Jika penyerapan dan distribusi suatu senyawa dipengaruhi oleh perubahan laju transversi, maka senyawa tersebut bergerak dalam aliran transversi. Menurut Bollard, distribusi akhir senyawa organik tidak merata dan tidak dapat diprediksi. Seperti ion, beberapa senyawa organik bisa tetapi tidak ditranslokasikan ke pucuk. Contohnya pada bibit mentimun yang menyerap streptomycin dan chloramphenicol dari larutan. Tetapi konsentrasi streptomycin dalam daun meningkat ke tingkat yang tinggi daripada larutan nutrisi, sementara chloramphenicol tetap pada konsentrasi yang rendah. Tomat dan kacang panjang menyerap dan mentranslokasi Nicol ke seluruh tanaman. Tomat menyerap streptomycin tetapi tidak mentranslokasi ke lainnya. Namun kacang panjang tidak menyerapnya. Kraft dan rekan-rekannya melaporkan bahwa banyak anomali dalam penyerapan dan translokasi sebagai herbisida. Mannitol dan polyethylene glikol digunakan secara ekstensif untuk menguras fungsi substrat akar dan tekanan air yang seharusnya tidak diserap, seperti halnya ion. Carbowax atau polyethylene glikol juga dikatakan bergerak melalui tanaman dan terakumulasi pada permukaan daun. Kemungkinan polyethylene glikol memasuki akar yang tidak terluka tampak kecil, dan itu mungkin karena ia masuk melalui akar mengandung sebagian kecil dari berat mol yang jauh lebih rendah yang memasuki akar ke tunas melalui ruang bebas. Penyerapan melalui daun dan batang. Biasanya jumlah yang masuk melalui jalur-jalur ini kecil, dibatasi pada mineral yang berasal dari debu, asap, air aerosol, hujan, dan air irigasi. Untuk seperti nitrogen
hidrogen, kalium, garam yang diserap melalui daun lebih cepat daripada yang lain seperti fosfor, belerang, dan besi. Namun semua zat yang terlarut dalam air dapat diserap melalui daun. Awalnya terjadi penetrasi kutikula karena tegangan permukaannya tinggi dari larutan air biasanya menutup stomata, kecuali jika surfaktan ditambahkan. Kutikula tersebut memproses daerah hidrofilik yang membengkak dan meningkatkan permeabilitasnya terhadap zat dan larutan air. Setelah mencapai dinding sel, zat dapat bergerak melalui difusi melalui ruang bebas atau memasuki protoplasma dan bergerak di dalam simplas. Sel daun mengakumulasikan ion dengan cara yang sama seperti sel-sel akar. Penyerapan terjadi beberapa jam setelah aplikasi dan lebih banyak diserap melalui daun muda daripada daun tua, karena yang terakhir lebih banyak dipotong atau mungkin karena memiliki tingkat metabolisme yang lebih rendah dan kapasitas yang lebih sedikit untuk mengakumulasikan ion. Ion cenderung hilang dari daun yang lebih tua dengan pencucian. Oleh karena itu, kutikula yang dibasahi hampir tidak dapat menjadi penghalang yang serius untuk pergerakan masuk atau keluar. Unsur-unsur seperti kalium, belerang, fosfor sebagai benda bergerak bebas. Tembaga, besi, mangan, dan zinc bergerak cukup dan kalium, strontium, dan magnesium tidak bergerak. Pergerakan keluar daun terjadi di floem dan berkurang oleh suhu rendah dan faktor lain yang mempengaruhi metabolisme. Ada pertukaran yang cukup besar antara floem dan filem. Oleh karena itu, zat-zat yang dipindahkan dari daun di floem dapat dipindahkan ke filem dan dipindahkan lagi ke atas dalam aliran transpirasi. Penyerapan zat terlarut juga dapat terjadi melalui batang. Setidaknya sampai batas tertentu, penyerapan mineral melalui ranting dan cabang terjadi melalui inti bekas. Sekresi garam. Beberapa tanaman mengeluarkan banyak garam dari daunnya. Pada beberapa spesies, garam disekresikan dari sel epidermis atau melalui kelompok sel khusus atau kelenjar garam di daun. Metabolisme pembuatan garam berlebih ini sangat umum pada klavit dan daun tamiris dan beberapa spesies anthrax yang seringkali tertutup garam. Kelenjar yang mengeluarkan garam pada daun dapat ditentukan pada spesies Patica grimilin. Larutan garam disekresikan melalui pori-pori di dinding luar dan kutikula dari sel-sel sekretori dan dikelilingi oleh sel-sel yang lebih kecil. Kelenjar garam bervariasi dari struktur sederhana 2 sel dispaltin hingga struktur kompleks beberapa banyak pada limonium. Diperkirakan dalam limonium terdapat sekitar 700 kelenjar per milimeter kubik pada permukaan daun untuk mengeluarkan hingga 1 mili per jam cairan yang mengandung 0,05 mg natrium klorida. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dapat dituliskan pada kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.